Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fawaz Al-Ajhar dengan NPM 101211118 dari kelas C6 Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang Ma'rifatur Rasul. Yang pertama itu ada Hajatul Insan ilar Rasul, kebutuhan manusia kepada Rasul. Setiap manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan fitrah, di mana manusia bersih, suci, dan mempunyai kecenderungan yang baik dan ke arah yang positif. Fitrah manusia diantaranya adalah mengakui kewujudan Allah sebagai pencipta, keinginan untuk beribadah, dan menghendaki kehidupan yang teratur. Fitrah demikian perlu diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari melalui petunjuk Al-Quran, melalui firman-firman dan panduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan panduan sunnah, sabda Nabi, dan perbuatannya. Semua panduan ini memerlukan petunjuk dari Rasul, khususnya dalam mengenal pencipta dan sebagai panduan kehidupan manusia. Dengan cara mengikuti panduan Rasul, kita akan mendapat ibadah yang baik dan soleh. Al-Insan, manusia, adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya. Secara terminologis, ungkapan Al-Quran untuk menunjukkan konsep manusia terdiri atas 3 kategori, yaitu Al-Insan, Al-Bashar, Bani Adam atau anak Adam, dan Surriyat Adam, keturunan Adam. Fitrah yang ada pada manusia dapat menilai baik buruk tingkah laku masyarakat ataupun dirinya. Beberapa fitrah manusia adalah keinginan manusia untuk mengabdi kepada Khalik, mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Khalik, dan keinginan manusia untuk hidup teratur. Al-Insan, manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya. Secara terminologis, ungkapan Al-Quran untuk menunjukkan konsep manusia terdiri atas 3 kategori, yaitu Al-Insan, Al-Bashar, dan Bani Adam. Manusia merupakan ciptaan Allah yang memiliki fitrah. Fitrah yang ada pada manusia dapat menilai baik buruk tingkah laku masyarakat ataupun dirinya. Beberapa fitrah manusia adalah keinginan manusia untuk mengabdi kepada Khalik, mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Khalik, dan keinginan manusia untuk hidup teratur. Dalam misi manusia untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dibutuhkan untuk hidayatul Rasul atau petunjuk dari Rasul untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dilaksanakan mengikuti perintah Rasul, maka akan tercipta ibadatus sholih. Ibadatus sholih adalah ibadah yang menyembah Allah dengan panduan mengikuti Rasul. Rasul sebagai penerima wahyu yang harus diikuti sebagai contoh dan petunjuk dalam menjalankan ibadah. Yang kedua, ada definisi Rasul atau ta'rifur Rasul. Rasul secara bahasa berasal dari kata rosala yang berarti mengutus, utusan, atau seseorang yang diutus. Sedangkan menurut istilah, Rasul adalah lelaki yang dipilih dan diutus oleh Allah dengan membawa risalah kepada manusia. Ciri-ciri Rasul yang pertama itu adalah as-sifatul asasiyah, sifat-sifat asasiyah. Yang kedua, al-mu'jizat, diberikan mukjizat. Yang ketiga, al-bisyarat, berita gembira kedatangannya. Yang keempat, an-nubuwat, berita-berita kenabian. Dan yang terakhir ada as-samarot, hasil dakwah yang dilakukannya. Yang ketiga ada makanatur Rasul, kedudukan Rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kedudukan yang istimewa bagi umat Islam. Umat Islam memposisikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara proporsional, sebagaimana diajarkan oleh beliau sendiri. Kedudukan Rasul adalah abdum min ibadillah,
Rasulullah sebagai hamba dan manusia biasa yang juga makan, minum, pergi ke pasar, beristri, berniaga, dan segala aktivitas manusia dikerjakan dan ditunaikan dengan baik. Dari keadaan ini dapat disimpulkan bahwa Rasul sebagai manusia dan kita pun sebagai manusia, sehingga apa yang dikerjakan oleh Nabi juga dapat dikerjakan oleh kita. Rasulullah juga mempunyai keturunan. Rasul berasal dari kaum Quraisy, bapaknya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Beliau mempunyai keluarga dan keturunan yang jelas. Rasulullah mempunyai fisik digambarkan oleh banyak hadis seperti rambutnya yang rapi dan selalu disikat atau disisir, badannya yang kuat, tingginya sedang, dan sebagainya. Rasulullah juga mempunyai sirah nabawiyah atau sejarah kenabian. Penggambaran Nabi sebagai hamba Allah terdapat di dalam sirah nabawiyah. Penggambaran ini dijadikan sebagai pengajaran, menerangkan sesuatu, dan juga dapat sebagai petunjuk bagi kita yang membacanya. As-sunnah. Sunnah berarti jalan. Sunnah Nabi adalah segala sesuatu yang disebutkan dan diamalkan. Sunnah Nabi bernilai syar'i dan perlu untuk diikuti. Sunnah ini dijadikan sebagai fikih ahkam untuk rujukan beramal dan mengambil keputusan. Rasul itu Rasul minal mursalin atau Rasul di antara Rasul-Rasul. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selain sebagai hamba biasa juga sebagai Rasul yang mempunyai keutamaan dan ciri-ciri kerasulan. Muhammad dan Rasul lainnya juga mempunyai mukjizat dan tugas-tugas yang mulia. Adapun tugas Rasul yaitu tabligh risalah, menyampaikan risalah, adaul amanah, menunaikan amanah, imanatul ummat, pemimpin umat, dan dakwah nabawiyah, dakwah kenabian. Adapun tujuan diutusnya Rasul adalah sebagai pembawa risalah. Dengan risalah ini manusia mengetahui hal-hal yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk melanjutkan perjuangan para nabi dan rasul sebelumnya, menyempurnakan, melengkapi, dan dalam batas-batas tertentu mengoreksi ajaran-ajaran para nabi yang telah diubah dan disalahartikan oleh para pengikutnya. Beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Kepada umatnya beliau pun menyampaikan agar Islam yang dibawanya itu disampaikan kepada seluruh umat. Dalam menjalankan tugasnya sebagai Rasul, Rasulullah memiliki bentuk-bentuk keteladanan. Yang pertama itu sifat mulia. Rasulullah memiliki sifat sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Yang kedua, tidak mudah putus asa. Yang ketiga, aktif dalam perjuangan dakwah. Yang keempat, ketabahan dan kesabaran. Dan yang kelima, akhlak yang mulia. Yang keempat ada sifatur Rasul atau sifat-sifat Rasul. Al-Quran mengakui secara tegas bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki akhlak yang sangat agung. Bahkan dapat dikatakan bahwa pertimbangan konsideran pengangkatan beliau sebagai Nabi adalah keluhuran budi pekertinya. Akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amat indah, baik dalam hubungan bersama Allah Subhanahu Wa Taala dan makhluk lainnya. Rasul juga mempunyai sifat lembut dan kasih sayang. Rasulullah benar-benar manusia berakhlak mulia yang berdasarkan setiap ucapan dan perilakunya berdasarkan Al-Quran yang agung, sehingga disebut sebagai generasi Qurani atau Al-Quran berjalan. Adapun sifat-sifat Rasul, yang pertama itu adalah al-basyariyatul kamilah, kemanusiaan seutuhnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia biasa yang memiliki jasad dan memiliki perasaan seperti manusia lainnya. Beliau bukan bangsa malaikat atau jin, tetapi Rasulullah adalah manusia seutuhnya. Yang kedua ada al-ismah, terpelihara dari kesalahan dan dosa. Karena memiliki sifat basyariyah, kemanusiaan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mungkin pernah berbuat salah atau keliru, tetapi kesalahannya itu akan segera diluruskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga ada as-sidqu atau jujur. Rasulullah merupakan pribadi yang jujur. Beliau tidak berdusta tentang apa yang diwahyukan kepadanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat
Al-fatonah, cerdas. Termasuk kesempurnaan Rasul adalah kecerdasan, karena ia bertugas memimpin umat. Allah Subhanahu wa taala membekali sifat fatonah kepada Rasul sehingga dapat menjelaskan wahyu kepada seluruh umat manusia. Yang kelima ada al-amanah, yaitu Rasul terpercaya. Apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyunya, Rasulullah akan memberikan pemahaman kepada umatnya. Dan yang keenam ada at-tabligh, menyampaikan. Rasulullah akan menyampaikan seluruh ajaran-ajaran yang Allah ajarkan melalui perantara malaikat Jibril, Rasul, dan untuk umatnya. Dan yang ketujuh ada al-iltizamul kamil, komitmen yang sempurna terhadap kebenaran. Beliau tidak pernah bergeser sedikit pun dari kebenaran. Beliau tidak bergeming sedikit pun menghadapi tipu daya musyrik Quraisy yang berusaha menodai dakwahnya. Jazakumullahu khairan katsiran. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab.